Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil kitabil mubin rahmatan lil alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surat An-Nahl ayat 97. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 17 Januari 2025 Miladiah atau 17 Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita masih berada di awal tahun baru Miladiah 2025. 26 Juni 2025 hari Kamis adalah tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Adanya sistem penanggalan Miladiah atau Masehi atau Syamsiah atau solar system dan sistem penanggalan Hijriah atau Qamariyah
atau lunar system, kedua-duanya merupakan sunatullah. Hukum alam, nature of law, adalah sebagian dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang berada di alam semesta, khususnya di as-samad dunia atau langit dunia ini, termasuk pada diri kita manusia. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila lita'lamu adada sinina wal hisab." Dia Allah yang telah menjadikan langit diya'an bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddara manazila, dan Allah telah menetapkan manzil-manzil atau tempat-tempat peredarannya. Li ta'lamu adada sinina wal hisab, bagi orang yang memiliki ilmu dalam perhitungan tahun atau ilmu hisab, ilmu falak. Bilangan tahun pada surat Al-Kahfi ayat 25 ternyata ada 2. Sebagaimana firman Allah, "Walabisu fi kahfihim salasami'ati sinina wajdadu tis'an." Dan Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua itu selama salasami'ati sinina, 300 tahun. Wajdadu, dan lebih 9 tahun. Di ayat ini jelas bahwa Ashabul Kahfi telah tinggal di gua selama 300 tahun. Dan yang kedua 300 tahun plus 9 tahun atau 309 tahun. Di dalam tafsirnya 300 tahun menunjukkan tahun Samsiah atau Miladiyah, dan 309 tahun menunjukkan tahun Qamariyah atau Hijriyah. Perbedaan jumlah hari dalam 1 tahun antara solar system atau sistem matahari, Samsiah, dengan lunar system atau sistem bulan, Qamariyah, sekitar 10 sampai 11 hari. Dari penambahan 1 hari di bulan Februari dari 28 hari menjadi 29 hari di tahun Hadisat, maka Februari dari 28 menjadi 29 berdampak kepada penambahan setiap tahun jadi 11 hari. Jadi selama 100 tahun ada perbedaan sekitar 1000 sampai dengan 1100 hari. Jika dibagi 365 hari sama dengan 2,74 hari sampai 3,014 hari. Dibulatkan menjadi 3 hari per 100 tahun. Walhasil dalam 300 tahun Miladiyah atau Samsiah atau Masehi atau solar system sama dengan 309 tahun Hijriyah atau Qamariyah atau lunar system. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan ayat di atas jadi jelas 2 sistem penanggalan tersebut adalah milik umat Islam dan merupakan sebagian ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun keduanya, baik tahun baru Miladiyah atau Masehi maupun tahun baru Hijriyah, bukan termasuk hari raya. Hari raya umat Islam adalah hari Jumat ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang jelas kedua sistem tersebut diperlukan bagi umat Islam. Solar system atau sistem perputaran bumi mengelilingi matahari dalam gerak semu hariannya, matahari muncul atau terbit dari timur. Dijadikan ini dalam penentuan jadwal sholat. Dan lunar system atau sistem perputaran bulan mengelilingi bumi dalam gerak hariannya, pertama kali bulan muncul atau terbit dari sebelah barat. Dijadikan pedoman dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk menetapkan usia atau umur,
menggunakan kalender Syamsiah atau Miladiah, dalam arti dalam setiap tahunnya umur kita syariatnya memang bertambah, tapi hakikatnya menurut Allah sebenarnya kita berkurang dari ketetapan atau qada yang telah Allah tetapkan. Contoh, seandainya saya Fatih ketetapan dari Allah sampai umur 80 tahun, berarti sisa hidup saya tinggal 2 tahun lagi di dunia ini. Ini merupakan warning, peringatan dari Allah. Hati-hati, usia kamu, hidup kamu sudah akan hampir mendekati ajal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana yaumin khairan min amsi," barang siapa yang pada saat hari ini khairan lebih baik dari hari kemarin, tahun ini yang akan datang, tahun 2025 kita akan lebih baik dari tahun 2024, maka bahwa rabiun, maka dia orang yang demikian orang yang beruntung. Wa man kana yaumi mislu amsi bahwa maghbun, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun 25 ini 2025 sama dengan tahun 2024 2023, maka kata Sayyidina Ali bahwa maghbun, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumi syarran min amsi, apalagi ini manakala hari ini lebih jelek dalam kehidupan kita secara pribadi, bermasyarakat, bernegara, lebih jelek dari tahun-tahun kemarin, bahwa maklum justru dia itu adalah orang yang celaka. Sebab itu di tahun yang baru ini mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Husnul khotimah. Ada 3 dimensi ibadah. Pertama, hablum minallah, seperti sholat fardu, sholat rawatib, sholat sunat rawatib, tahajud, puasa, fardu dan sunat, zakat, sedekah, infak, haji dan berdoa dan sebagainya. Dan kedua, ibadah dalam arti dimensi hablum minannas, berbagai macam ihsanan, nilai-nilai keikhlasan, kebaikan kepada sesama manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan karena Allah. Apa yang kita lakukan niatnya adalah karena Allah dan tujuannya adalah mardhatillah, lain tidak, hanya mengharapkan satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara pribadi, keluarga, atau dalam peran jabatan, profesi kita seperti abdi masyarakat. Dalam arti sudah sejauh mana dalam beribadah hubungan dengan hablum minannas kita bisa memberikan nilai manfaat kepada orang-orang lain. Itu intinya hablum minannas. Dan yang ketiga, hablum minal alam, yaitu menjaga, memelihara, melestarikan kenyamanan alam tempat tinggal kita dan lingkungan sekitarnya, tidak merusaknya. Itu semua dapat kita rangkum dalam firman Allah yang tadi dibacakan Al-Khatib, man amila sholihan min dzakarin wa unsa aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, sama. La ulimu amala amil minkum, Allah tidak membeda-bedakan amal seseorang, baik itu perempuan ataupun laki-laki, sama di hadapan Allah. Wa huwa mu'min, dan dia yang beramal soleh itu beriman kepada Allah. Mengapa harus beriman? Supaya taruh amalnya diridhoi Allah, supaya ikhlas, tidak ada riya,
supaya tidak rugi. Karena itu setiap kalimat amal soleh dengan iman atau setiap iman dengan amal soleh selalu dirapikan dengan bau atap. Artinya tidak bisa dipisahkan. Hilang salah satu. Lebih muslim. Benar-benar dia akan rugi. Sekalipun dia bisa beramal soleh, tapi tidak dilandasi oleh nilai keimanan, rugi. Atau sebaliknya dia beriman, tapi tidak mampu beramal soleh. Sebab amalnya tidak pakai ilmu, maka dia lakuin sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mewujudkan hayatan thayyibah dalam tafsirnya hasanah di dunia juga di akhirat hasanah. Di dunianya dia baik, di akhirat juga dia baik. Marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kita serta amal soleh kita. Jangan sampai menyesal di kemudian hari manakala ruh kita telah dimasukkan oleh Allah ke dalam barzakh. Dia memohon merengek-rengek kepada Allah sebagaimana tersurat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Rabbirji'uni, kembalikan aku, kembalikan ke dunia maksudnya. La'ani, ini kalimat roti, kalimat harapan supaya aku amal sholihan bisa beramal soleh. Bima, tentang amal soleh apa saja yang taruh yang terlanjur aku dulu meninggalkannya. Ya barangkali kepada Allah. Tapi bagaimana jawaban? Kalau tidak bisa, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, apalagi nanti dia mulai. Sementara baru oleh Allah disimpan di barzakh sudah tidak bisa kembali lagi. Jadi nggak ada yang namanya ruh gentayangan, nggak ada itu. Setiap ruh kata Allah tetap berada di dalam barzakh. Sebab itu kata Allah SWT, innaha kalimatun wa qailuha. Sebab sesungguhnya permintaan harapan hanyalah kalimat-kalimat yang merupakan keinginan ucapan dia. Mengapa dia bisa keluar lagi? Sebab wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Sebab di belakang mereka sudah ada penghalang yang tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Nanti penghalang itu akan dicabut oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari dibangkitkan kita semua. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dengan mendisiplin baca Quran dan sholat, utamanya sholat tahajud, sholat malam. Mengapa? Sebab kata Rasulullah, manakala orang tidur mendengkur sampai tidak kebagian satu rakaat aja sebagai witir, kata Rasulullah, telinganya dia itu dikencingi oleh setan. Coba disiplin kita dalam menegakkan sholat dan baca Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Baca Quran itu tilawah kita dan tegakkan sholat. Banyak terdapat di dalam Quran, surat 42 ayat 52, surat 2 ayat 153, surat 29 ayat 45, surat 23 ayat 99 tadi, dan Quran surat 70 ayat 23. Meningkatkan kuantitas dan kualitas amal soleh dengan terus dan terus. Jangan malas, jangan bosan untuk terus meningkatkan ilmu, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu pengetahuan atau sains. Sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada Nabi Adam. Ilmu yang pertama Allah berikan kepada Nabi Adam tatkala dia masih di surga. Apa itu sains? Silahkan kaji kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Baru manakala Adam suruh turun ke dunia, baru diberi hidayah. Sebenarnya tercantum di dalam surat Al-Baqarah 38.
Dan Quran surat ke-20 ayat 123. Karena itu ilmu, untuk supaya kita beramal soleh, tidak cukup ilmu tentang dunia saja atau sains dan teknologi, tetapi ilmu agama itu yang paling utama. Terutama paling utama ilmu masalah sholat. Masa diawali dengan masalah wudhu itu penting. Adapun ilmu yang lain seperti haji kan bisa datang. Tapi kalau ilmu sholat kan terus kita pergunakan sehari-hari. Wudhu juga terus kita pergunakan. Itu utamanya. Nah sebab itu mari kita tingkatkan, jangan bosan-bosan, jangan malas. Terus dan terus. Utlubul iman minal mahdilah. Inilah prinsip lifelong education, pendidikan seumur hidup. Dari adanya keimanan akan memancarkan akhlak yang terpuji. Dan dari amal soleh akan dapat memberikan nilai manfaat bagi kehidupan semua manusia, guna mewujudkan kehidupan yang aman, kehidupan yang rukun, toleran, tasamuh, damai dan sejahtera, subur makmur, makhluk akhlak jinawi dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Alhamdulillah bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul kiram. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumat ummatan hasanan ila ajalin sama wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaban yaumin kabir. Di khutbah yang kedua mari kita simak firman Allah di dalam Quran surat Hud ayat 2. Dan untuk mencapai kehidupan yang barzakh thayyibah warubun qab, atau kehidupan yang thayyibah sebagaimana firman Allah tadi, amalilah dengan perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu, terus bertobatlah, berhentilah dari berbagai macam kegiatan maksiat, apa yang namanya judol, apa yang namanya narkoba, apa yang namanya korupsi, rampok, zalim, aniaya kepada sesama. Berhentilah, tingkatkan terus, utamanya pemerintahan KBB menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju. Insya Allah, manakala kita telah betul-betul istighfar, silakan banyak sekali bacaannya. Di antaranya pada waktu sholat tahajud, di saat sujud, ya bisa yang terakhir ada suatu doa mohon ampunan kepada Allah. Sebab saatnya beristighfar itu wal mustaghfirina bil ashar, sekitar jam 3 sampai dengan menjelang subuh. Cobalah kita bangun, kita mahabbah takarrub ila Allah, utamanya di waktu sujud, sebab kita adalah di saat yang paling dekat seorang hamba Allah justru pada waktu sujud. Sebab itu kata Rasul, fajtahidu bersungguh-sungguh kau berdoa. Salah satu doa mohon ampunan di antaranya, Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amali wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma firli,
siti wa hajat wa waqan ma'ani wa badalika. Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lamtu. Allah la ilaha illa anta. Secara singkat, manakala doa tersebut dijawab, habis semua dosa tersebut. Mungkin yang disebabkan oleh kebodohan kita, mungkin yang disebabkan oleh kelalaian kita, mungkin yang disebabkan oleh sifat kelebihan kita, atau mungkin yang sengaja. Baik dosa, qadam apa yang telah lalu, termasuk yang sir, yang tidak tahu orang lain karena malu kita, insya Allah bakal diampuni. Jaminan dari Allah, bonus dari mereka-mereka yang telah beristighfar dan memohon ampunan. Selanjutnya, yumafikum matan hasanan ila ajalin musamma. Bonus dari Allah, insya Allah akan memberikan mataan hasanah, kenikmatan hidup yang baik ila ajalin musamma, sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah aja. Dan mega bonus dari Allah bagi siapa? Bagi dipadu, bagi mereka yang memiliki keutamaan dalam urusan dunia, mungkin memiliki ilmu dan teknologinya, memiliki kelebihan, memiliki nilai tambah, maka oleh Allah wa yu'ti kulla fadlahu, bagi setiap pula dipadu setiap orang yang memiliki keutamaan, bakal diberikan oleh Allah Subhanahu fadlahu, berbagi kurnia dari Allah Subhanahu. Namun manakala wa in tawallah, tetap saja berpaling, noyon saja itu orang, tidak mau berubah sikapnya. Kata Allah, fa inni akhafu, maka aku sesungguhnya khawatir atas kalian, alaikum adaba yaumin kabir, manakala nanti adab di satu hari yang tidak bisa kita mengira, kejadian yang sangat luar biasa. Sebab itu mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan senantiasa kembali kepada Allah, menjadikan tahun yang baru ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi majidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa barik wasallim. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Tidak ada yang aku harapkan, aku minta, kecuali ampunan maghfirah dari Allah, darimu ya Allah. Semoga mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa para suami-suami kami, dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Semoga Allah wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang senantiasa berbakti kepadamu. La tuzina yaumul qiyamah, jangan sampai Engkau hinakan kami nanti di hari kiamat ya Allah. Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka dawabtu nafsi wa atarabtu bidhanbi faghfir dunubi jami'an innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma antal malik ya Allah, Engkau adalah Raja Maharaja. La ilaha illa anta, tidak ada lagi ilah kecuali Engkau. Anta Rabbi, Engkau itu adalah Rabbu wa ana abduka. Sedang aku ini adalah abdi, doa nafsi yang suka dolim ya Allah. Aku ini orang yang suka dolim, aniaya pada diriku sendiri. Wa tarofu bidami, dan aku sadar melakukan dosa-dosa. Sebab itu pilih dulu di jamian ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa. Ampuni ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni terhadap dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tunjukilah kami kepada akhlak yang baik, sebab tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang baik illa anta kecuali Engkau ya Allah.
wa asrif anni sayyi'aha yasrif anni sayyi'aha. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, yang maksiat. Sebab tidak ada yang bisa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut ila angka kecuali Allah. Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa adkhilni fi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mujahidati fi Palestin. Wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman khususan fi Gaza ya azizu ya qawiyyu ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil yahud wa sujudi. Allahumma ahlikil jaisat wa mu'ayyadahu bi quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damat a'da'in wa sanid samaru wa farid jam'ah wa jazil aqdamun ya rabbal alamin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa liwalidayya wa lil mu'minina. Allahumma rabbana warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inni as'aluka salamatan. Allahumma inni as'aluka salamatan fihi wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'anna fi sakaratil maut wa najatan. Rabbi ij'al hadza baladan Indonesian khususan Bandung Barat baladan aminan wa salaman warzuq ahlahu minas samarat. Rabbana aqrid aina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah inna sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar. Masaknya diluruskan, yang masih kosong diisi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهليهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقناه نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناهم خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Alladzi la ilaha Subhanallah. La ilaha illallah. Allahumma Allahumma Subhanallah. إلهي لا شريك له سبحانه وتعالى نبينا بجهد كافيك وبارك لا نشرك له سبحانه وتعالى نبينا بجهد كافيك إلهي لا شريك له سبحانه وتعالى فاغفر ذنبي وإنك غافر ذنب العاجلين